Tidak berbicara soal bidang pangannya, tetapi belakangan banyak menteri yang datang mengunjungi mantan presiden Bapak Joko Widodo. Abang tadi juga ikutan ya kalau nggak salah. Maksud saya begini, mudah-mudahan tidak terlalu banyak menteri yang terus-menerus datang ke mantan presiden Republik Indonesia siapapun dia. Karena ada dua hal. Yang pertama, dalam konteks komunikasi bisa terlihat seperti ada matahari kembar. Bukankah kita sudah punya presiden yang sangat pintar, yang juga wibawanya diakui di dunia, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Kalau terlalu sering dan terlalu banyak yang datang ke presiden sebelumnya, itu kan kelihatannya seperti matahari kembar. Tapi yang kedua juga, ini untuk mencegah jangan sampai mantan presiden sebelumnya, siapapun dia, itu terlihat seperti post power syndrome gitu. Didatangi terus, maunya didatangi terus gitu. Mudah-mudahan tidak terjadi demikian ya pada Bapak Presiden kita yang terdahulu. Atau yang ketiga, ada semacam persepsi dari masyarakat, ini menteri-menteri yang sering datang ke Bapak Presiden terdahulu ini, kesalahan-kesalahannya diketahui oleh Bapak Presiden yang terdahulu. Sehingga seringkali lapor, seringkali nggak enak harus lapor, karena lagi-lagi ada semacam kesalahannya yang diketahui dan bisa ditarik-tarik katanya kakinya gitu ya. Artinya bagaimana menurut pendapat Abang Zulkifli Hasan? Nah, ya, Yohan, ya tentu apa yang terjadi di balik layar sih Bang Zul? Teori kedaulatan ya, kita ini kan undang-undang dasar ya. Yang berkuasa itu rakyat, yang berdaulat itu rakyat. Tapi rakyat kan memilih pemimpinnya. Udah dipilih Pak Prabowo. Saya ngusung kan udah 3 kali 15 tahun, jadi kan bukan baru itu. Nah sekarang kedaulatan ada di Pak Prabowo, jadi presiden. Jadi yang berkuasa berdaulat itu Pak Prabowo presiden. Sebagai proses demokrasi yang sudah dilalui. Jadi berdaulat berkuasa penuh Bapak Presiden Pak Prabowo namanya. Lah kami ini pembantunya. Namanya sebab pembantu. Pembantu itu ya apa kata presiden kita ikut. Kalau tidak ikut ya keluar berhenti gitu. Dan saat ini adalah Bapak Yusuf Kala juga tengah bersama Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah kepala negara dan juga tokoh agama, masyarakat dan juga para negara sahabat juga telah melakukan sholat Idul Fitri. Nah, kami juga hadirkan berikut ini, kita simak bersama adalah Presiden Prabowo Subianto baru saja mengambil foto ataupun juga mengabadikan foto bersama dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming beserta istri dan anaknya, begitu, bersama Mas Didit juga. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa baru saja melakukan salaman bersama Presiden Prabowo. Paling istimewa hari ini adalah Presiden Prabowo Subianto juga memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin ikut ataupun juga terlibat dan bertemu langsung serta halal bihalal bersama kepala negara. Ini dia Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan halal bihalal dan juga bertemu tatap muka secara langsung dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Selanjutnya Bapak Agus Harimurti beserta Anissa Yudhoyono juga turut hadir dalam waktu yang bersamaan beriring dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono untuk bertemu secara langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Inilah dia saudara, suasana terkini dari ruang kredensial di mana Presiden Prabowo Subianto menyambut secara langsung para mantan presiden dan mantan wakil presiden. Sementara itu pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan merayakan Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah di kota Surakarta, Jawa Tengah. Hari pertama, kedua, ketiga di Solo. Sholat Id di Solo ya Pak? Di Solo. Besok Pak gimana Pak Lebaran Pak? Jadwal Di Solo. Di Solo.
Hari pertama, kedua, ketiga di Solo. Solo, Sholat Id di Solo ya Pak? di Solo. Ini kumpul dengan keluarga kira-kira? Nggak tahu, semua sibuk semua. Ya mestinya sudah nggak sibuk ya pasti ke orang tua. Open house Pak? Nggak ada open house. Tapi kalau Mau datang? mau datang ya pintu terbuka. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita telah melihat dan mendengarkan sebuah cuplikan video yang begitu menarik dan mengundang perhatian, yang mana hal-hal ini memberikan kita sebuah pemahaman baru bagaimana perjalanan politik di atas negeri tercinta ini. Dalam narasi video di atas cukup memberikan kita sebuah pemikiran yang sangat positif, bagaimana kita menilai para politik kita, para pejabat-pejabat kita yang memainkan peran dan fungsi politiknya baik dalam kehidupan berdemokrasi, kehidupan bersosial maupun dalam kehidupan bernegara. Yang mana pada Hari Raya Idul Fitri kemarin Pak Prabowo mengadakan open house di Jakarta. Dan Pak Prabowo mengundang 3 mantan presiden. Tetapi para mantan presiden itu ada yang datang dan ada yang tidak datang. Ya, tentu saja yang sebenarnya yang kita harapkan yang pasti datang itu adalah Pak Jokowi. Sebagaimana kita tahu selama ini, Pak Jokowi ini merupakan sahabat karib dari seorang Prabowo seperti ini. Tetapi yang datang hanya Pak SBY. Kalau Ibu Megawati ya tentu saja sebagaimana juga kita tahu, tidak pernah ada pertemuan secara khusus antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Selain itu juga, Ibu Megawati sebagaimana biasanya setiap hari raya Lebaran mengadakan open house di rumahnya. Dan itu dilakukan setiap hari raya Idul Fitri. Dan para undangan dan keluarga, bahkan pejabat negara pada berdatangan di rumahnya. Nah, yang menjadi pertanyaan kita sekarang ini, kenapa ada apa dengan Pak Jokowi tidak mau datang pada acara tersebut? Tentu saja kita bertanya-tanya sebagai publik, ada apa? Yang seharusnya kita tahu bersama bahwa sering terjadi pertemuan khusus antara Pak Prabowo ini dengan Pak Jokowi. Tetapi pada saat yang seperti ini, beliau tidak datang pada acara Prabowo tersebut. Yang mana kita tahu saat ini, Prabowo adalah merupakan presiden yang terpilih. Ya, walaupun juga Pak Jokowi adalah merupakan mantan, tetapi ya alangkah baiknya kalau menghormati acara tersebut. Ya, jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang muncul di publik. Apakah memang seperti biasanya Pak Jokowi ini mau didatangin terus? Ya, tentu saja wajar saja kalau publik memberikan tanggapan-tanggapan yang seperti itu. Ya, sebagaimana juga kita tahu beberapa kali memang Pak Prabowo pernah mendatangi Pak Jokowi di rumahnya. Nah, sebagaimana yang seharusnya bahwa sebagai presiden saat ini yang terpilih harus dihormati. Lagian juga kalau kita lihat dari segi senioritas umur, ya Pak Prabowo jauh lebih umurnya lebih senior dari Pak Jokowi. Ya, hal ini juga dikonfirmasi kepada Pak Jokowi bahwa beliau di Solo saja, ya tidak mengadakan open house, ya. Tapi kalau ada yang datang, ya pintu tetap terbuka. Ya, jadi hal-hal ini yang menjadikan suatu pertanyaan bagi publik. Tapi setelah dikonfirmasi kepada Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi, Uce Gustaf Pati mengatakan mantan Presiden Joko Widodo tidak akan memenuhi undangan Istana Kepresidenan untuk gelar geria atau open house Lebaran Presiden Prabowo Subianto di Jakarta. Bapak sepertinya tetap di Solo, kata Uce dalam pesan WhatsApp kepada Tempo Ahad 30 April 2025. Uce mengatakan Presiden ke-7 Indonesia tersebut juga tidak mengadakan acara open house di kediamannya yang berlokasi di Jalan Kutai Utara nomor 1 Kelurahan Sumber, Kota Solo.
Sebelumnya Uce mengungkapkan alasan ketiadakannya open house pada Lebaran kali ini. Menurut dia, tidak adanya open house bukan dilatari karena keengganan Jokowi menerima banyak tamu setelah tak lagi menjabat sebagai presiden. Supaya tidak ada istilah muncul matahari kembar, kata Uce saat ditemui Tempo di Bilangan, Jakarta Selatan, Ahad 16 Maret 2025. Istilah matahari kembar yang dimaksud Uce adalah untuk menghindari sorotan publik kepada Jokowi. Menurut dia, meski sudah tak lagi berstatus sebagai presiden, kediaman Jokowi masih terus didatangi tamu, baik dari sekitar maupun dari luar kota. Nah, itulah alasan dari Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi. Jadi sekarang kita tahu alasan kenapa Pak Jokowi tidak datang di acara open house di Jakarta. Oke teman-teman, demikianlah dari saya. Jikalau teman-teman punya tanggapan atau pendapat yang lain, tuliskan di kolom komentar di bawah ini sebagai bahan diskusi kita bersama lewat channel ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.